Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diki Renaldi, NIM D10511811040 akan menjelaskan tahapan konstruksi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Ibu Riani Pratiwi STMT. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan. Pihak yang terlibat adalah pemilik. Yang kedua, tahap studi kelayakan. Pada tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan, yang pertama, menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya. Yang kedua, meramalkan manfaat yang akan diperoleh. Yang ketiga, menyusun analisis kelayakan proyek. Yang keempat, menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Pihak yang terlibat adalah konsultan studi kelayakan atau konsultan manajemen konstruksi. Yang ketiga, yaitu tahap penjelasan. Pada tahap ini, pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencanaan dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan, yang pertama menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, dan persyaratan mutu. Yang ketiga, menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal, serta rencana pelaksanaan. Yang keempat, membuat sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan dana dan batas-batas proyek. Pihak yang terlibat adalah pemilik dan konsultan perencana. Kemudian yang keempat, yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini adalah melakukan perancangan yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik, seperti membuat gambar rencana, spesifikasi, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan, yang pertama, mengembangkan ikhtiar proyek menjadi penyelesaian akhir. Yang kedua, memeriksa masalah teknis. Yang ketiga, meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek. Kemudian mempersiapkan. Yang pertama, rancangan terinci. Yang kedua, gambar kerja, spesifikasi dan jadwal. Yang ketiga, daftar kuantitas. Yang keempat, taksiran biaya akhir. Pihak yang terlibat adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa nilai, dan atau konsultan quantity surveyor. Yang kelima yaitu tahap pengadaan atau pelelangan. Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut atau bahkan mencari subkontraktornya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu satu, prakualifikasi. Yang kedua, dokumen kontrak. Pihak yang terlibat adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi atau kontraktor, dan konsultan MK. Tahapan keenam, yaitu tahap pelaksanaan. Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan semua operasional di lapangan. Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah satu, perencanaan dan pengendalian. Dua, jadwal waktu pelaksanaan. Tiga, organisasi lapangan. Empat, tenaga kerja. Lima, peralatan dan material. Kemudian kegiatan koordinasi. Satu, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan. Kedua, mengkoordinasi para subkontraktor. Dan pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas dan atau konsultan MK, kontraktor, subkontraktor, supplier, dan instansi terkait. Yang terakhir adalah tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai
dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah satu, mempersiapkan data-data pelaksanaan, baik berupa data-data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan. Yang kedua, meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan. Tiga, mempersiapkan petunjuk operasional atau pelaksanaan serta pedoman pemeliharaan. Yang keempat, melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. Dan pihak yang terlibat adalah konsultan, pengawas atau MK, pemakai, dan pemilik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.